Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan pada Pak Jayadi sudah memberikan waktu untuk saling mengingatkan, khususnya untuk diri saya sendiri. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Nur As yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara doa-doa yang kita panjatkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak bulan Rajab kita mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan malam ini, hari ini kita masuki bulan pertama, hari pertama di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran Ramadan tahun ini akan memberikan dampak besar pada kehidupan kita, dan inilah yang sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari ayat Al-Qur'anul Karim maupun hadisnya sangat jelas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penegakan ibadah Ramadan, khususnya siam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sudah kita hafal bersama, surah Al-Baqarah ayat 183, sangat menegaskan yang dituju khitabnya adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya tidak ada lain, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi insan-insan yang bertakwa. Jadi sangat jelas keinginan Allah dengan ibadah siam Ramadan ini agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Saya kira kehadiran insan yang bertakwa dalam kehidupan kita ini sangat penting, ya. Nah, oleh karena itu kita semua harus menciptakan pada diri kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa, yang dengan ketakwaan itulah insya Allah kita akan juga bisa mewarnai kehidupan keluarga kita dengan nilai-nilai ketakwaan. Bahkan ketika banyak keluarga yang sudah diwarnai dengan ketakwaan, maka niscaya masyarakat pun ini akan juga diwarnai dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berbagai rangkaian ibadah Ramadan yang harus kita hidupkan, selain kita berpuasa siang Ramadan di siang hari, ya tentu kita juga diminta untuk menghidupkan tarawih di malam harinya. Bahkan karena Ramadan adalah bulan Quran, maka jadikan ini untuk menjadi interaksi terbaik kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Dari mulai kita membacanya, dari kita memahaminya dengan sebaik-baiknya, bahkan yang lebih penting adalah implementasi dari nilai-nilai Quran di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi dengan akhlak Al-Quran. Nah, ketika itu terjadi, terwujud pada diri kita, inilah yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter ketakwaan yang melekat pada diri kita. Dan orang-orang bertakwa seperti ini yang hari ini sesungguhnya sangat diperlukan dalam membangun kehidupan bangsa ini, ya.
Kalau kita melihat hari ini sedemikian marak yang namanya tagar Indonesia gelap, ya, ada juga tagar kabur aja dulu. Semua ini menunjukkan sebuah pesimisme, sebuah rasa putus asa akan masa depan yang suram gitu. Tetapi bagi orang yang bertakwa harusnya nggak terjadi hal seperti ini. Kenapa? Karena seburuk-buruk situasi apapun, ya, itu Allah mengingatkan pada kita, la tayasu birrauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bagi orang yang bertakwa itu, ketika dia memiliki komitmen ketakwaan yang kuat, pasti Allah akan berikan sebagaimana janjinya jalan-jalan keluar. Sesulit apapun dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah berikan jalan keluarnya. Dan itu juga di ayat yang terakhir dari surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina la yahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan kami tunjukkan, bukan cuma satu jalan, bahkan subulana, jalan-jalan kami akan kami tunjukkan. Nah, oleh karena itulah saya kira ini menjadi satu pertemuan kita, ya. Jangan sampai situasi yang sedemikian masih kondusif, misalnya kita untuk menghidupkan nilai-nilai keislaman, untuk menghidupkan nilai-nilai dakwah, kemudian kita akan ada pesimisme, bahkan meninggalkan dakwah, meninggalkan nilai-nilai keislaman karena ingin kabur dari tanggung jawab. Suasana seperti ini mungkin pernah terjadi dan kita melihat, dan ini menjadi sering diingatkan di dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam, ya. Upaya untuk beliau berdakwah, tetapi kemudian ya karena tadi melihat situasi masyarakatnya seolah nggak menyambut respon dari seruan-seruan beliau, akhirnya beliau putuskan pergi aja, ya. Dan rupanya tindakan pergi ini ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, sehingga kemudian dikembalikan kembali melalui mulut ikan paus, akhirnya kembali ke daratan dan disambut oleh masyarakat yang kemudian menerima dakwah beliau. Nah, jadi jangan sampai juga perilaku kita dengan situasi yang masih kondusif, dengan situasi-situasi yang masih optimis, kemudian membuat kita ya seperti kita melepas tanggung jawab. Nah, ini juga hal yang harus kita renungkan. Memang pada satu sisi di masa Rasulullah SAW bahkan memang Allah sendiri yang memerintahkan pada satu situasi tertentu, bahkan kita ya ketika seruannya memang adalah seruan harus keluar dari satu daerah, yang harus dilakukan itulah proses hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena situasi sudah tidak kondusif untuk dakwah ini. Situasi tidak kondusif lagi untuk menegakkan nilai-nilai Islam di satu daerah. Nah, sehingga cari daerah lain yang betul-betul kondusif. Dan saat Rasulullah SAW upaya untuk mencari itu senantiasa ke Yasrib, ternyata belum kondusif juga. Baru yang sangat kondusif terjadi di Madinah Al-Munawwar, ya, di Yasrib ketika itu. Nah, jadi ini yang harus kita jadi perenungan bagi kita. Dan dengan inilah Ramadan ini mudah-mudahan kita akan semakin optimis menatap masa depan, sepanjang tadi kita berkomitmen bersama untuk pada diri kita menerapkan nilai-nilai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan itu kekuatan ini kemudian kita hidupkan. Bagian dari komitmen itu adalah menghidupkan ruhut tanasub, menghidupkan suasana saling ingat, mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah.
nasihat menasehati di dalam kebenaran, nasihat menasehati di dalam kesabaran, dan nasihat menasehati dalam kasih sayang, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menjatuhkan, tapi karena sayang agar saudara kita tidak terjerembab terus di dalam kemaksiatan. Nah, itu yang harus kita hidupkan, termasuk dalam suasana kehidupan tadi di keluarga kita, sehingga keluarga kita tercermin keluarga-keluarga yang bertakwa. Di masa Rasulullah SAW ada seorang sahabiah yang memiliki kebiasaan, sahabat wanita Rasul yang memiliki kebiasaan memberikan nasihat pada suaminya dengan ungkapan-ungkapan yang singkat tapi memotivasi. Setiap kali suaminya akan berangkat ke tempat kerja, dibisikkan satu kalimat yang la tut'imna illa halalan. Jangan beri makan kami kecuali dari harta yang halal. Dan itu memotivasi kembali suami. Setiap berangkat kerja yang diingat, yang dicari adalah harta yang halal. Karena gak mungkin dia akan membawa harta yang halal karena gak akan dinikmati oleh sang istri dan anak-anak. Ya, kata sang istri tadi lanjutannya, fa inna nasbiru 'ala al-ju'i yawman wa la nasbiru 'ala an-nari tarfatan. Karena sesungguhnya saya masih sanggup tidak makan pada seharian, terbiasa berpuasa. Bahkan sekarang puasa ada yang intermittent fasting, itu berapa, 23 jam segala macam nggak makannya. Jadi suatu hal yang biasa. Wala nasbiru 'ala an-nari tarfatan. Tapi yang aku nggak sanggup hidup di atas api neraka walaupun cuma sebentar saja. Jadi situasi-situasi begitu, jika kita saling memotivasi satu sama lain, maka nilai-nilai ketakwaan akan tumbuh, subur, berkembang, bukan hanya pada diri kita, tapi pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Sehingga dengan itulah kita masih menumpukan harapan bahwa sebuah tatanan di mana masyarakatnya sudah banyak nilai-nilai ketakwaan yang diterapkan, mudah-mudahan dari sanalah akan muncul negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bisa jadi ini tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi pondasi-pondasi itu mungkin kita terapkan hari ini, bisa jadi yang menikmatinya anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan sebagainya. Oleh karena itu saya apresiasi pengurus masjid ini memberikan porsi-porsi kepada anak-anak muda, ya, untuk melatih diri, ya, menempa diri agar percaya diri, dia bisa berbicara di depan publik, bisa memiliki ilmu yang lebih mendalam. Dan dengan itulah insya Allah kita optimis ke depan, insya Allah kita tidak kehilangan SDM unggul dari anak cucu kita. Inilah hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi momentum Ramadan tahun ini, mari kita jadikan sebuah momentum untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita,